Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahasiswa peserta mata kuliah Bahasa Inggris 1 di mana saja kalian berada. Pada video kali ini kita akan akan membahas kembali kalimat simple past tense. Kita akan mereview kalimat simple past tense yang verbal. Ya, kalimat simple past tense yang verbal yaitu kalimat simple past tense yang pakai kata kerja. Di sini ada soal, kita akan menjawab soal tersebut bersama-sama sehingga akan lebih memahami, ya, akan menambah kepahaman terhadap penggunaan kalimat simple past tense tersebut. Oke, mari kita bahas soal ini bersama-sama. Jim a new car last month. Nah, di sini subjeknya Jim. Terus di sini ada titik-titik ini. Titik-titiknya ini kita disuruh melengkapi. Ya, a new car. New car itu sebuah mobil baru. Last month itu artinya bulan lalu. Ya. Dari A sampai D itu artinya membeli, ya. Jadi artinya Jim membeli sebuah mobil baru bulan lalu. Nah, ini kan bulan lalu itu kan kalimat past tense, ya. Past tense yang pakai kata kerja. Dulu kan sudah pernah saya jelaskan kalau past tense itu yang pakai kata kerja itu menggunakan kata kerja bentuk yang kedua, verb kedua. Ya, untuk kalimat positif. Ini kan kalimatnya positif. Ya, kalimatnya apa? Positif. Menggunakan kata kerja kedua. Sekarang kita akan mencari kata kerja kedua untuk melengkapi yang kosong tersebut. Kita lihat yang D, Jim buying. Nah, ini buying salah ya. Buying itu bukan kata kerja kedua. Itu kata kerja pertama yang ditambah dengan ing, buying. Ya, jadi kalau dipasang buying berarti kurang tepat. Yang C, Jim buys a new car last month. Nah, ini juga kurang tepat. Ya, buys. Nah, itu digunakan untuk kalimat simple present tense. Yang B, Jim buy a new car last month, juga kurang tepat. Jadi yang paling benar yang mana? Yang A, ya. Jim bought a new car last month. Jim membeli sebuah mobil baru bulan lalu. Selanjutnya, ya, kita bahas soal yang lain, ya, agar pemahaman kalian terhadap kalimat simple past tense yang verbal ini semakin meningkat. Oke, soal yang kedua, John didn't titik-titik. Nah, ini titik-titik, ada titik-titiknya. Our English class just now, ya. John itu tidaknya apa ini? Our English class, ya. Kelas bahasa Inggris kita, ya. Mata kuliah bahasa Inggris kita, ya. Just now, gitu ya. Tadi join A sampai D itu join itu artinya mengikuti, ikut. Jadi artinya apa nih? Kalimatnya John tidak ikut kuliah bahasa Inggris, ya, kita tadi, gitu ya. Nah, ini kan sudah ada didn't, ya. Kalau sudah ada didn't, itu kan kalimatnya negatif, kalimatnya negatif. Ya, kalimat negatif. Kalimat negatif itu menggunakan kata kerja bentuk yang pertama. Kata kerja pertama. Jadi setelah didn't itu kata kerja pertama. Jadi kita harus mencari nih kata kerja pertama sehingga cocok untuk dipasang pada titik-titik itu, ya. Oke, kita lihat dulu yang D, John didn't joining. Nah, ini ya, setelah didn't itu tidak diikuti ing, ya. Kalau yang A, John didn't join. Nah, ini setelah didn't tidak diikuti kata kerja kedua. Join-nya itu kata kerja kedua. Ya, joined yang A itu kata kerja kedua. Setelah didn't itu diikuti kata kerja bentuk yang pertama. Coba kita lihat yang B. John didn't join
ada S-nya. Nah, ini juga salah total ya. Ada S-nya itu biasanya untuk simple present tense. Dan ini salah total, setelah didn't ada verb yang ditambah S gitu ya. Jadi yang paling tepat, John didn't join our English class just now. Jadi yang paling tepat itu yang C. Kata kerja pertama yang asli. Selanjutnya, para mahasiswa peserta mata kuliah bahasa Inggris 1 di mana saja kalian berada, kita bahas lagi soal yang berikutnya ya. Di sini ada soal yang ketiga. Did you Mr. Harry in his office yesterday? Nah, ini kalimat tanya ya, kalimat tanya. Ada did-nya ya. Kalau kalimat simple past tense yang verbal, untuk membuat kalimat tanya itu menggunakan did yang dipasang di awal kalimat ya. Terus setelah did diikuti subjek. Setelah subjek dia di sini yang kosong ini seharusnya kata kerja pertama ya, karena sudah ada did ya, sudah ada did pakai kata kerja pertama. Did you bla 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 Mr. Harry in his office yesterday? Apakah kamu menemui atau melihat ya, apakah kamu menemui Mr. Harry di kantornya kemarin gitu ya. Nah, ini kita harus cari kata kerja pertama. Yang A, did you saw? Itu kata kerja kedua. She saw seen. Saw itu juga kata kerja pertama tapi menggergaji ya. Menggergaji, masa apakah kamu menggergaji gitu ya? Nggak cocok ya. Artinya menemui ya, menemui. Tapi ini kata kerja kedua, ini yang A. Yang A itu kata kerja kedua. Sedangkan kalau sudah ada did itu kata kerja pertama. Yang C, did you seen? Nggak cocok, seen itu kata kerja bentuk yang ketiga. Kata kerja bentuk yang ketiga, jadi tidak cocok. Yang D, salah total, to see ya. Ada to-nya itu seharusnya sebelumnya ada kata kerja lagi ya, subjek, kata kerja, baru ada to, ada kata kerja lagi ya, ada to-nya ya, to infinitive, ada dua kata kerja seharusnya. Jadi nggak cocok kalau yang D yang dipasang to see ya. Jadi yang paling tepat itu did you see Mr. Harry in his office yesterday? Jadi yang paling tepat itu yang B. Selanjutnya, para mahasiswa peserta mata kuliah bahasa Inggris 1 di mana saja kalian berada, ya kita bahas soal yang berikutnya. Who at the door last night? Ya. Siapa yang mengetuk pintu ya? Mengetuk pintu tadi malam. Nah, ini ya. Ini kan siapa? Nah, who. Who itu menanyakan subjek. Kalau setelah who itu langsung diikuti kata kerja kedua. Ya, kalau past tense ya, langsung diikuti kata kerja kedua kalau past tense. Tidak ada did-nya ya. Setelah who itu kan menanyakan subjek ya. Subjek, setelah itu diikuti verb kedua. Kita harus mencari kata kerja kedua ini. Siapa yang mengetuk pintu tadi malam? Yang A salah, ini kata kerja pertama. Yang C salah, itu kata kerja pertama yang ditambah dengan S. Ya. Yang D salah, ini apa ini? Seharusnya apa? Ada kata kerja lagi, subjek, verb, ada to, ada kata kerja lagi gitu ya. Kalau to infinitive itu seharusnya ada dua kata kerja. Jadi yang paling tepat itu yang B. Ya, who knocked at the door last night? Siapa yang mengetuk pintu tadi malam? Selanjutnya, para mahasiswa peserta mata kuliah bahasa Inggris 1 di mana saja kalian berada, kita bahas lagi soal yang berikutnya. Why did Laura from her job? Nah, ini seharusnya ada tanda tanyanya ya. Ini karena kalimat tanya.
Why did Laura from her job? Mengapa Laura resign itu apa? Mengundurkan diri, ya, berhenti. Mengapa Laura mengundurkan diri dari pekerjaannya? Nah, ini artinya mengundurkan diri semua itu ya, dari A sampai D. Tapi yang cocok yang mana, gitu ya? Karena di sini kan sudah ada did. Kalau sudah ada did berarti harus menggunakan kata kerja pertama. Yang D salah, ini verb 1 plus ing, ya. Gitu ya. Yang C salah, itu verb 1 yang ditambah dengan S. Yang B salah, itu kata kerja kedua. Jadi yang paling tepat yang mana? Yang A. Ya. Why did Laura resign from her job? Mengapa Laura berhenti dari pekerjaannya? Ya, mengundurkan diri dari pekerjaannya. Demikian pembahasan review on simple past tense verbal ya pada video kali ini. Semoga kalian bisa memahami pemaparan ini dan semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kalian selalu meningkatkan ketakwaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesuksesan kepada kalian baik di dunia maupun di akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.